Hari H kesepakatan pun tiba. Tepat di hari ulang tahun Kaisar ini, semua orang telah berkumpul untuk merayakannya. Acara diawali dengan putri asing yang menampilkan pertunjukan tari sebagai hadiah. Selesai menari, ia pun meminta Nona Jiang untuk juga menampilkan sesuatu. Nona Jiang pun mengatakan akan menampilkan permainan alat musik sekaligus menyanyi. Melihat gitar yang dibawanya, orang-orang pada zaman dahulu itu tak tahu apa benda yang dibawanya itu. Mereka tak yakin benda itu bisa dimainkan. Tak disangka mereka dibuat terpukau dengan permainan gitar dan lagu yang ia bawakan. Liriknya sangat indah mendoakan si Kaisar. Kaisar pun geleng-geleng kiri kanan menikmati alunan musik. Lain halnya dengan si putri asing yang nampak tak suka Nona Jiang penampilannya berhasil dan dipuji-puji oleh petinggi istana. Kaisar pun senang dengan hadiah gitar yang Nona Jiang berikan. Si putri pun mengalihkan perhatian dengan meminta busur panah kebanggaan kerajaan mereka untuk diserahkan kepadanya. Dan langsung saja ia memulai taruhan mereka tempo hari. Bukan omon-omon semata, busur itu memang melesat jauh lebih cepat dari yang kemarin. Tak heran mereka membanggakan senjatanya itu untuk peperangan. Mereka pun dibuat kaget dengan apa yang baru saja melesat di papan sasaran. Tak ada yang menyangka benda yang dibuat Nona Jiang itu bisa mengalahkan busur panah termutakhir di zaman itu. Nona Jiang pun menagih perjanjian mereka kemarin. Putri pun memberikannya. Namun pangeran ketiga bilang mungkin saja si putri memberikan peta yang palsu. Ia pun menyarankan untuk menggabungkan bagian peta itu dengan yang mereka miliki agar mengetahui keasliannya. Pangeran pun meminta ajudannya untuk mengambil peta itu di ruangannya. Sayangnya peta itu hilang alias telah dicuri. Dengan cocotnya, pangeran ketiga langsung menuduh pangeran sengaja berpura-pura peta itu hilang, agar pangeran bisa menguasai harta itu sendirian, serta menuduhnya mengkhianati kerajaan. Komplotan penjahat itu merasa di atas angin, yakin rencananya telah berhasil. Namun mereka harus dikecewakan, karena ternyata peta yang mereka ambil adalah peta palsu yang sengaja dibuat untuk menjebak mereka. Rupanya diam-diam Nona Jiang telah menaruh bubuk khusus di peta itu, sehingga serbuk itu akan menyala dalam kegelapan. Semua lilin di sana pun dipadamkan. Bukti pun terpampang nyata, si putri asinglah yang telah melakukannya. Sang kaisar pun langsung memerintahkan prajurit untuk meringkus si pencuri peta. Cerdiknya mereka dengan cekatan langsung mengeluarkan bola asap yang mengganggu pandangan mata. Mereka pun berhasil kabur dari sana. Bahkan calon istri pangeran pun diculiknya sebagai sandera. Karena obsesinya kepada pangeran, putri asing pun cemburu buta dan tak suka keberadaan Nona Jiang serta cinta pangeran kepadanya. Ia pun hendak membunuh Nona Jiang agar pangeran berpaling nantinya. Namun ia tahu jika membunuh orang yang dicintai pangeran, maka pangeran pasti akan makin membencinya. Tak habis akal, ia pun berniat melukai wajah Nona Jiang saja, kemudian akan memasukkannya ke rumah bordil. Pangeran pun datang tepat waktu, sebelum wanita jahat itu menusukkan belatinya. Putri asing itu menawan dan mengancam akan membunuh Nona Jiang jika mereka tak melepaskannya. Pangeran yang heroik itu rela menawarkan dirinya untuk menggantikan Nona Jiang sebagai sandera. Ia pun melepas genggaman pedangnya dan langsung dilukai oleh si prajurit jahat. Putri asing makin dibuat kesal melihat ketulusan dan pengorbanan si pangeran demi wanita biasa ini. Pangeran pun berhasil mengambil alih serangan si putri dan juga meringkus semua bawahannya.